Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Ivoy di SP93. Oke guys, kalian pernah membayangkan gak ketika kalian sedang berjuang, namun perjuangan kalian itu 1 senti dari kematian atau dari maut? Bagaimana jika itu terjadi kepada diri kalian? Apakah kalian akan sanggup? Kalau gue pribadi sih kayaknya enggak lah ya. Gue pasti akan nyerah lebih dulu, mundur 1 langkah ke belakang, ya enggak? Yaps, banyak pelajaran dari perjuangan orang-orang yang sebetulnya bisa kita jadikan acuan, yang bisa kita jadikan motivasi untuk kita ketika kita mengharapkan suatu hal yang lebih baik, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk negara kita. Buat kalian yang kemarin sudah nonton video gue sebelumnya yang ini, pasti kalian tahu bahwa di dalamnya ada sebuah kasus yang mengangkat tentang hilangnya atau penculikan para aktivis pada tahun 1998. Dan kali ini gua akan membawakan sebuah cerita kesaksian dari seorang aktivis yang akhirnya selamat dari penculikan tersebut. Walaupun ya sebagian dari teman-temannya harus hilang dan tidak ditemukan bahkan sampai saat ini. Namun seperti biasa, gue gak pernah bosan. Sebelum gue lanjut ke cerita ini, jangan lupa dukung terus channel gue dengan cara like, comment, and share sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu apa yang kalian ketahui. Dan jangan lupa subscribe channel gue biar gue termotivasi lagi untuk mengembangkan channel gue lebih baik lagi. Dan nyalakan lonceng notifikasinya biar lu semua gak ketinggalan video-video terupdate dari SP93. So, ini dia ceritanya. Tak pernah terbayangkan oleh Mugianto, pilihan menghuni rumah rusun Klender, Jakarta Timur ternyata mengantarkannya pada pengalaman paling menakutkan dalam hidupnya. Sebuah kehidupan di mana antara hidup dengan mati hanya berjarak 1 cm. Pada tanggal 13 Maret tahun 1998, sebelum pulang ke rusun Klender, Mugianto menghubungi kawan satu kontrakannya melalui telepon umum di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Nazar Patria adalah orang yang menerima telepon dari Mugi, dan Mugi ini adalah sapaan untuk Mugianto. Lantas dia berkata kepada Nazar ini dengan mengatakan, "Nes, gak usah beli makan, aku bawa hokben dari teman di Australia." Malam itu Mugi baru selesai mengikuti pertemuan dengan organisasi Solidaritas untuk Timur Leste dari Australia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mugi saat itu diberi tanggung jawab oleh organisasinya, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi atau SIMD, untuk mengurus bidang hubungan internasional. Di dalam pertemuan di Menteng itu, Mugi ikut menyampaikan demokrasinya di Indonesia. Dia juga menggalang dukungan untuk supaya pembebasan sejumlah kawanan seperti Budiman Sujatmoko dan Dita Indasari yang jadi tahanan politik pada masa Orde Baru pasca peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996. Pasca di markas Partai Demokrasi, di mana kantor yang dikuasai pendukung Megawati Soekarno Putri itu diserbu, dan kembali ke tanggal 13 Maret tahun 1998. Mugi pulang ke rusun Klender menumpang angkutan umum. Setibanya di rusun, dia segera naik ke atas lantai 2 tempat dia tinggal. Ibu-ibu yang sedang ngobrol sambil duduk-duduk di tangga, mereka menatap Mugi, kemudian bubar satu persatu, seolah-olah ada yang disembunyikan. Mugi kemudian mengetuk pintu, mengira Nezar dan Aan Rusdianto berada di dalam.
Mereka semua adalah aktivis dari SIMD, yaitu organisasi afiliasi Partai Rakyat Demokratik, yang dituding sebagai dalang peristiwa dari Kuda Tuli. Pada saat itu, ketukan pintu dari Mugi tidak mendapatkan jawaban. Dia ketuk lagi beberapa kali, pintu pun tak kunjung dibuka. Tetangga sebelahnya justru yang keluar dan mengatakan temannya sedang keluar. Sebentar lagi katanya akan balik, kata perempuan yang menjadi tetangga Mugi. Beruntung Mugi membawa kunci cadangan di sakunya. Lantas ia langsung masuk dan melihat ruangan yang sangat berantakan. Laptopnya sudah tidak ada. Buku-buku dan barang cetakan lain yang biasa dirapikan kini berserakan di lantai. Mugi melihat gagang telepon pun tidak diletakkan semestinya. Sementara di dapur ada jeruk dalam plastik dan air di gelas yang masih hangat. Tak ada perasaan curiga. Ya, Mugi mengira Nezar dan Aan pergi ke wartel. Mereka biasa mengakses internet melalui sambungan telepon sebagai modem. Itu cara Mugi dan kawan-kawan berkomunikasi jarak jauh. Ya, karena pada saat itu internet masih belum seluas saat ini. Nes, pulang. Aku bawa makanan, kata Mugi dalam pesan singkat yang dikirim melalui pagar. Nes tidak kunjung membalas pesannya. Nes, kamu di mana? Segera pulang, kirimnya lagi. Tetap tidak ada balasan sama sekali. Mugi mulai merasa ada yang gak beres. Mugi mengira bahwa rusun di Klender itu termasuk tempat yang aman untuk bersembunyi. Tapi rupanya kerja intelijen luar biasa. Kami ketahuan di situ, ujar Mugi saat diwawancarai oleh tim dari cnnindonesia.com di Cikini, Jakarta Pusat. Di tengah rasa panik, Mugi mengintip keluar jendela. Beberapa orang yang bertubuh tegap tampak berdiri di bawah rusun. Dia langsung menyimpan semua dokumen, paspor, dan buku harian di dalam tas kecilnya. Mugi berniat untuk melarikan diri. Dia ke dapur berusaha untuk kabur dengan cara melompat. Namun pikirnya kemudian, tak bisa melewat situ. Mugi kembali ke ruangan depan mencari jalan keluar. 5 menit dia mondar-mandir dalam ruangan. Mugi mulai kebingungan. Dia kembali menoleh keluar jendela. Dan ternyata sekarang sudah banyak orang yang bertubuh kekar. Rusun telah dikepung. Mugi mulai merasa lemas dan merasa tak ada jalan keluar lagi. Mereka melihat saya. Saya lemas. Mati aku, bisik Mugi kala itu. Di balik pintu, Mugi mematikan lampu dan duduk di lantai, bersandar di tembok sambil menundukkan kepalanya. Saya pikir, kalau mati, apapun terjadi, ya sudah, ujar Mugi sudah mulai pasrah. Lalu ia menyalakan kembali lampu di kamarnya. Dan tak lama kemudian, pintu kamar dia digedor. Buka pintu, buka pintu, teriak orang di luar. Tak ada pilihan lain, Mugi membuka pintu. Sekitar 10 orang masuk ke dalam kontrakan Mugi. 2 orang berseragam loreng, sisanya berpakaian sipil. Mereka langsung menangkap Mugi. Dan di antara kerumunan orang-orang yang masuk ke kamar Mugi, ada 1 orang yang mengenakan kopiah, yaitu ketua RT setempat. Namun Mugi pun tak mengenalnya karena baru seminggu menempati rusun itu. Di tengah penyergapan terhadap Mugi, tiba-tiba telepon kontrakan berdering. Di sana Mugi dan kawan-kawan memang memasang telepon tanpa kabel Pratelindo. Mugi enggan untuk menerima panggilan tersebut karena faktor keamanan. Namun orang-orang yang menangkapnya memaksa dia untuk mengangkat telepon tersebut. Telepon pun Mugi angkat, dan ternyata itu adalah dari kawannya Mugi.
Mugi langsung menangis saat berbicara, berharap penelpon paham ada situasi yang tidak beres, dan komunikasi pun langsung terputus. Malam itu sekitar pukul 20.00. Mugi pun diseret keluar tanpa basa-basi. Dia tak sempat memperhatikan mobil yang mengangkutnya. Pikirannya sudah mulai kacau balau. Di kepalanya yang terfikirkan adalah kematian, dan kematian. Di dalam kendaraan, Mugi duduk di pinggir dekat pintu mobil. Di tengah perjalanan, dia sempat berpikir untuk membuka pintu dan melompat dari mobil. Namun, niat itu dia urungkan karena dia berpikir, lompat dari mobil mati, gak lompat pun mati. Ya udahlah, saya pasrah di situ. Dan ternyata penangkapan Mugi bukan hanya satu organisasi yang mengharapkannya, karena perebutan tawanan pun ada di dalamnya. Waktu itu kendaraan berhenti di kantor komando rayon militer Duren Sawit. Di tempat itu Mugi diinterogasi tentara, dan saat pemeriksaan berlangsung, datang seorang anak muda yang baru ditangkap. Dia duduk di sebelah kanan Mugi dan langsung diinterogasi. Orang itu atau pemuda itu bernama Jaka, mengaku tinggal di Cipinang, tak jauh dari kontrakan Mugi. Jaka marah kepada petugas karena tiba-tiba ia ditangkap. Dia mengaku tak tahu apa-apa. Jaka pun berkata, "Saya harus dilepaskan. Kalau tidak, saya akan lapor ke keluarga saya, pimpinan ABRI." Dan Jaka pun langsung ditendang setelah ngomong seperti itu. Mugi saat itu berpikir, Jaka adalah korban salah tangkap. Wajahnya mirip dengan Petrus Bima Anugrah, kawan Mugi yang hilang. Jaka dan Mugi kemudian dibawa ke kantor Komando Distrik Militer Jakarta Timur. Jaka menggaring Mugi sambil berkata, "Mugi, kamu aman, kita selamat. Kita pulang ke rumah saya." Keduanya diangkut mobil polisi militer di Kodim. Jaka menghilang, dan Mugi baru tahu setelah bebas bahwa Jaka yang dia temui di Koramil ternyata anggota tim Mawar Kopassus. Kapten INF Jaka Budi Utama. Karir Jaka setelah diadili di pengadilan militer berlanjut. Jaka menurut Mugi bahkan mendapat promosi kenaikan pangkat. Analisis saya, Jaka ini tampak orang Kopassus, komando pasukan khusus, yang menyamarkan dirinya. Tujuannya tak lain untuk merebut saya dari kesatuan lain, ujar Mugi. Saat penangkapan di Rusul, memang terlihat banyak satuan yang terlibat di dalamnya. Waktu itu seperti berlomba, berkompetisi mendapatkan kredit dari Soeharto, baik kubu Wiranto, Prabowo, dan juga lainnya. Dan di kantor Kodim, Mugi melihat dua orang perwira yang telah menunggu. Mereka meminta Mugi segera diturunkan. Tapi perintah itu tidak dipenuhi. "Kamu menghormati saya enggak? Cepat, turunkan mereka," kata perwira itu dengan nada tinggi. Ternyata di sana pun perebutan tawanan kembali terjadi. Sementara Mugi pun tak bisa mengidentifikasi mereka, selain karena gelap, kematian yang selalu menjebayangi di kepala dia. Kalau ditangkap pada masa itu, malam-malam bayangan saya sudah pasti dibunuh. Itu adalah pikiran yang selalu Mugi pikirkan. Mata Mugi ditutup kain, bajunya dilucuti, dia diantar lagi ke tempat lain. Perjalanan ditempuhnya selama 1 jam. Begitu berhenti, Mugi tak mengenali tempat asing itu. Dia langsung diinterogasi lagi di ruangan yang sangat dingin. Tangan dan kakinya diikat, mata ditutup, dan Mugi hanya mengenakan celana dalam. Belakangan, berdasarkan penyelidikan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras,
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan Pusat Polisi Militer Puspom. Tempat itu diketahui sebagai markas dari Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur. Dan mereka yang melakukan penculikan, kata Mugi. Wih, 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 wih. Bunyi sirene meneror Mugi. Itu tandanya interogasi disertai penyiksaan akan dimulai. Setiap mau disiksa, sirene akan selalu dibunyikan. Kalau sirene sudah berbunyi, maka tawanan semua mencerit. Mugi ditanyakan seputar aktivitas dari organisasinya, alasan tuntutan turunkan Soeharto, pencabutan dui fungsi ABRI, sistem multipartai, dan sebagainya. Dia juga ditanya hubungan kelompoknya dengan Megawati Soekarno Putri, Abdurrahman Wahid, dan tokoh lainnya. Interrogator dan menanyakan bagaimana cara mengatasi krisis. Namun sayangnya, begitu mereka tidak suka dengan jawaban Mugi, Mugi dihajar, disiksa setelah sebelumnya mendapatkan pukulan. Mugi mendengar suara seperti cambukan. Tak, tak, tak. Bunyi itu ternyata berasal dari alat setrum yang dipakai untuk menyiksanya. Mugi kerap disetrum di bagian kaki. Alumnus Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun angkatan 1992 itu menjawab pertanyaan sebisanya. Interrogator juga menanyakan sejumlah kawanan Mugi yang masih dalam pencarian, seperti Ketua SMID Andi Arief dan penyiar Wiji Tukul. Meski Mugi mengetahui keberadaan mereka, tapi Mugi tidak memberikan petunjuk apapun. Batas antara mengkompromikan ketahanan saya menghadapi rasa sakit dengan tujuan saya melindungi kawan supaya tidak ditangkap seperti saya, itu adalah hal yang paling berat, ujar Mugi. Para penyekap tak percaya begitu saja kepada Mugi. Siksaan, ancaman kian digencarkan. Mereka bisa melakukan apa aja, termasuk membunuh Mugi saat itu juga. Mereka sangat powerful. Hidup saya di tangan mereka, kata Mugi. Mugi, kamu gak bisa bohong. Hidupmu ada di tangan kami. Kami bisa membunuh kamu sekarang juga, kata pria misterius itu. Mugi tidak mengenal orang-orang yang menginterogasi dia karena matanya selalu ditutup. Di sela penyiksaan, Mugi mendengar ada dua orang yang juga disiksa. Jaraknya sekitar 5 meter di kanan dan kirinya. Orang itu menjerit-jerit kesakitan, dan suaranya pun tak asing buat Mugi. Dan begitu Mugi tersadar, jeritan itu adalah suara Nezar dan juga Aan. Ternyata sebelum Mugi ditangkap, Nezar dan Aan rupanya telah dijemput paksa terlebih dahulu. Meskipun tak melihat langsung jeritan dari suara penyiksaan terhadap kawannya, tapi Mugi sangat sakit hati dan sangat ngerasain sakit ketika dia harus mendengar teriakan dari kawan-kawannya yang merasa kesakitan karena dihajar oleh interrogator. Saya juga disetrum, dihajar, muka saya dihancurkan, bibir dan mulut saya nggak bisa makan, kata Mugi. Selama 2 hari 2 malam, Mugi, Nezar, Aan berada di ruangan yang sama, disekap, diinterogasi, disiksa. Setelah itu mereka dibawa ke kantor Kodam Jaya Cawang. Di sana mereka diantar ke Polda Metro Jaya. Pada tanggal 15 Maret tahun 1998, mereka bertiga dijerat Undang-Undang Anti Subversi. Penutup mata Mugi, Nezar, dan Aan mulai dibuka. Mereka disuruh pakai baju, kemudian dimasukkan ke sel isolasi. Satu sel diisinya 1 orang, padahal ukuran sel itu cukup besar.
Ketiganya dilarang berkomunikasi. Mugi di sel nomor 11, Nezar di sel nomor 9, dan sedangkan Aan berada di sel nomor 6. Pada suatu hari, tepat jam 9 pagi, akhirnya Mugi menerima kunjungan. Seorang petugas menghampirinya. "Mugi, ada yang besuk kamu, temui saja." Mugi penasaran, siapa yang berani membesuknya? Selama 2 minggu ditahan, tak pernah ada yang mengunjunginya, termasuk kawannya sendiri. Kemudian Mugi keluar sel, membuka pintu, berjalan menuju lorong di koridor panjang. Mugi melihat ada pria tua dari kejauhan. Ternyata pria itu tak lain adalah bapaknya Mugi yang datang dari Jepara, Jawa Tengah. Dan dia datang bersama kakaknya Mugi. Mugi pun langsung menangis kala itu. Dia dan ayahnya diberi kesempatan untuk bertemu 30 menit. Tapi sayangnya Mugi sama sekali tidak bisa mengucapkan kata-kata. Mugi tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa menangis, dan menangis. Mugi tidak berhenti menangis karena merasa bersalah. Bukan merasa bersalah karena telah melawan Orde Baru, tapi merasa bersalah karena gara-gara dirinya ayahnya menjadi kerepotan. Mereka duduk di ruang pertemuan. Namun hanya saja sang bapak yang berbicara. "Sudah, tidak apa-apa. Hadapi saja. Jangan khawatir. Ibumu baik-baik saja. Kamu berdoa saja," kata sang ayah kepada Mugi yang menggunakan bahasa Jawa. Sementara Mugi sama sekali belum sanggup untuk berbicara. Dia hanya terdiam dan menangis. Setelah sebulan pertama dalam tahanan, Mugi tak melakukan apapun di sel isolasi. Beberapa kali dia dibon atau dipinjam oleh kesatuan lain. "Menakutkan sekali yang namanya dibon itu," kata Mugi. Namun pemeriksaan tak disertai penyiksaan seperti sebelumnya. Mugi masih trauma. Orang-orang menculiknya bisa kapanpun mengambilnya. Mugi ketakutan setiap malam, sulit untuk tertidur. Bayangan Mugi yang ada pada saat itu adalah setiap orang yang membawa Mugi, itu orang akan membunuh Mugi. Pada bulan April, gelombang demokrasi mulai muncul. Sebelah kanan sel Mugi kedatangan 100 orang pendukung Megawati. Mereka ditahan karena terlibat aksi menuntut penurunan harga. Ratusan orang tahanan itu relatif leluasa keluar masuk sel. Salah satu yang ditahan adalah Guan Li, yang tidak lain adalah kawannya Mugi. Suplai koran lantas mengalir dari kawannya. Dari situ, Mugi memperoleh berita tentang situasi di luar. "Kami senang sekali karena demokrasi di kota-kota besar sudah mulai terjadi," kata Mugi. Saat itu, Nezar sudah mulai membesarkan hati. Kawan-kawannya Mugi yang masih trauma perlahan bangkit. Setiap pagi mereka saling bertiam. "Mugi, Aan, apa kabar?" teriak Nezar dari dalam selnya. "Baik, Nez," sahut Mugi. "Jangan khawatir, sebentar lagi kita bebas," kata Nezar. "Kenapa, Nez?" tanya Mugi. "Ini, mahasiswa sudah mulai demonstrasi di seluruh kota," bekik Nezar. Sahut menyahut itu ternyata mampu membangkitkan semangat Mugi. Yang sebelumnya Mugi selalu dibayangi ketakutan dan beban hukuman yang bakal ia terima. Ketakutan itu terobati ketika membaca koran bahwa mahasiswa demonstrasi di mana-mana. Memasuki bulan Mei, keadaan di luar kian mencekam. Kerusuhan, penjarahan, pemerkosaan marak terjadi. Menyusul penembakan terhadap 4 mahasiswa Trisakti. Semua informasi itu terdengar oleh Mugi melalui televisi. Teriakan para demonstran terdengar dari balik penjara. Sejak ratusan orang dijebloskan ke dalam sel, Mugi tak lagi diisolasi.
Dia dicampurkan dengan tahanan politik, tahanan kriminal, dan tahanan-tahanan yang lainnya. Selama di sel, para kriminal respect pada mereka. Dan pada tanggal 21 Mei, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kabar itu terdengar sampai ke dalam penjara. Mugi dan kawan-kawannya melupakan kegembiraan. Mereka berteriak-teriak, bernyanyi lagu-lagu pergerakan. Keyakinan kami terbukti. Pada akhirnya Soeharto tumbang, teriak dia. Petugas polisi mendatangi Mugi. Ia diberi ucapan selamat. Menu makan yang diberikan pun berubah menjadi istimewa. Biasanya makan di piring kecil berisi nasi, berkuah kangkung, dan berlauk tempe goreng. Sejak Soeharto lengser, diganti menjadi nasi padang. Nanti kalau jadi pejabat jangan lupa kami ya, ujar Mugi menirukan ucapan sipir. Ketika Habibie menjabat sebagai presiden, undang-undang anti subversi dicabut. Pengacara Mugi dan kawan-kawan mengucapkan pembebasan. Pada tanggal 6 Juni 1998, Mugi dibebaskan. 8 kawannya pun yang lain juga dibebaskan. Namun sayangnya masih ada 13 orang yang masih hilang hingga saat ini. Wow, keren. Kalau gue posisi di Mugi, mungkin gue udah kalah sebelum berkelang. Mungkin gue udah mati duluan sebelum gue ditangkap. Karena tidak semua orang punya keberanian untuk seperti itu. Dan karena kecerdasan dari Mugi sendiri, dia bisa mampu menghilangkan mindset di otaknya dan menghilangkan pikiran-pikiran buruknya agar dia bisa bertahan. Karena memang terkadang orang pintar itu tidak cerdas. Tidak dibutuhkan kepintaran sekarang. Yang kita butuhkan adalah kecerdasan. Tidak semua orang pintar itu cerdas, tapi kalau misalkan orang cerdas sudah pasti dia pintar. Benar nggak? Dan bagaimana menurut kalian perjuangan Mugi dan juga kawan-kawannya? Walaupun sampai saat ini masih ada 13 aktivis yang masih belum ditemukan keberadaannya, masih belum diketahui gimana nasibnya. Dan kita selaku penerus hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk para aktivis yang masih hilang dan juga untuk para keluarga korban yang ditinggalkan. Guys, itulah tadi perjuangan seorang Mugianto dalam membela Indonesia. Keren banget menurut gua. Yaps, dan semoga Indonesia bisa lebih baik lagi. Dan gue ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu apa yang kalian ketahui. Dan jangan lupa subscribe channel gue biar gue termotivasi lagi untuk memberikan tontonan-tontonan yang lebih menarik lagi. Dan gue bisa termotivasi lagi untuk mengembangkan channel gue lebih baik lagi. Satu lagi, nyalakan lonceng notifikasinya biar lo semua gak ketinggalan informasi-informasi dari SP93. Terakhir, gue Ivoy dari SP93 pamit. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, and bye-bye.